menghadirkan sebuah keadilan bagi rakyat Indonesia. Itu janji yang kita sepakati. Kurang dari 1 tahun, masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia akan berakhir. Di waktu yang bersamaan, 3 nama tokoh pun sudah mendeklarasikan diri akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kira-kira seperti apa sih pengalaman dan prestasi masing-masing capres ini? Dan kenapa sih harus memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto? Check it out! Anies Baswedan. Anies Baswedan merupakan politisi Indonesia kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969 silam. Jauh sebelum dikenal sebagai politisi, kader Partai Nasdem ini menghabiskan masa mudanya dengan menjadi akademisi. Rekam jejak Anies sebagai akademisi juga nggak main-main. Melansir dari laman gramedia.com, Anies pernah meniti karir sebagai peneliti pusat antar Universitas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, manajer riset IPC in Chicago, Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Direktur Riset The Indonesian Institute, dan Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Gak main-main, Anies bahkan pernah dinobatkan sebagai rektor termuda di Indonesia. Kala itu Anies menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina saat usianya menginjak 38 tahun. Sampai akhirnya di tahun 2014, Anies diangkat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikbud. Sayangnya pada tahun 2016, Anies harus lengser dari jabatannya karena terkena reshuffle di Kabinet Kerja Jokowi JK. Setelah menjabat sebagai menteri, Anies berhasil menduduki kursi jabatan Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022. Selama menjabat, Anies telah meninggalkan sejumlah warisan yang bisa dinikmati oleh warga DKI Jakarta. Di antaranya, Jakarta International Stadium, Jaklingko, revitalisasi Kota Tua Batavia, gratiskan PBB di bawah 2 miliar rupiah, rumah DP 0 rupiah, dan masih banyak lagi. Selain itu, Anies juga memiliki segudang prestasi dan penghargaan yang sangat menginspirasi. Di antaranya, 100 intelektual publik dunia oleh French Policy, Young Global Leaders oleh World Economic Forum, 20 tokoh pembawa perubahan dunia oleh Foresight, Nakasone Yasuhiro Award dari The Institute of International Policy Studies Jepang, Education Award oleh The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries, 500 Muslim berpengaruh di dunia oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, dan Best Governor for Inclusive Economic Growth pada malam penghargaan People of the Year 2021. Dengan pengalaman dan prestasi tersebut, Anies pun sudah siap bertarung bersama cawapresnya, Caimin, di Pilpres 2024. Gimana? Sudah siap mendukung Anies di Pilpres 2024 nanti? Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo merupakan politisi Indonesia kelahiran 28 Oktober 1968 silam. Ganjar terjun ke dunia politik setelah menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Karir politik Ganjar dimulai saat ia menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009. Setelah periode pertamanya selesai, Ganjar kembali berhasil menjadi anggota DPR untuk kedua kalinya di periode 2009 sampai 2013. Selanjutnya di tahun 2013, Ganjar memutuskan untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah sebagai gubernur. Dan kemenangan pun berada di pihak Ganjar. Ia berhasil terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai 2018. Tidak cukup dengan satu periode, Ganjar kembali terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah periode 2018 sampai 2023. Selama 2 periode menjabat, Ganjar telah meninggalkan warisan yang bisa dinikmati oleh warga Jawa Tengah. Di antaranya, renovasi pasar tradisional, kredit usaha rakyat, subsidi bunga dan asuransi usaha tani padi, kartu Jateng Cerdas, Jateng Mengajar, sekolah layak huni, pembangunan PLTS atap, program penghijauan dan perluasan hutan lindung, program peduli sampah, dan masih banyak lagi.
Selain itu, Ganjar juga menorehkan banyak prestasi untuk Jawa Tengah selama 2 periode menjabat. Di antaranya, provinsi dengan koordinasi pengelolaan zakat terbaik Basnas RI, provinsi atau kabupaten atau kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik, Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penghargaan Sakip Award 2021 dari Kemenpan RB, provinsi dengan produksi padi terbesar kedua tingkat nasional tahun 2021, provinsi terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award 2022, provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik, penyelenggara jalan terbaik oleh Kementerian PUPR, provinsi terbaik pertama dalam penghargaan pembangunan daerah 2023. Ganjar juga sukses meraih sederet prestasi dan penghargaan, di antaranya Satya Lencana Pembangunan, Bintang Jasa Utama, Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Lencana Melati Pramuka, Satya Lencana Wirakarya, yang merupakan penghargaan kehormatan dari Presiden yang diberikan kepada Ganjar setelah dinilai berhasil menurunkan angka stunting. Penghargaan Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan beberapa waktu yang lalu, Ganjar dan Mahfud MD sudah resmi mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres ke KPU. Gimana? Apakah prestasi dan rekam jejak kepemimpinan Ganjar sudah masuk kriteria Capres kalian di Pilpres 2024 nanti? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, sekaligus perwira tinggi militer Indonesia. Pria kelahiran 17 Oktober 1951 silam ini meniti karir di militer selama kurang lebih 28 tahun. Kandas di dunia militer, Prabowo mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada tahun 2004 silam. 4 tahun berselang, Prabowo memilih hengkang dari Golkar, kemudian mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Selanjutnya di tahun 2009, Prabowo menjadi cawapres Megawati di Pilpres 2009. Namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Gagal jadi wapres, Prabowo mencoba peruntungannya dengan mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014. Namun Prabowo kembali mengalami kekalahan. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres di Pilpres 2019. Namun lagi dan lagi, Ketua Umum Partai Gerindra ini harus menelan kekalahan untuk kesekian kalinya. Gagal di Pilpres 2019, saat ini Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Dan di akhir masa jabatannya, Prabowo resmi mendeklarasikan diri akan bertarung di Pilpres 2024 sebagai capres. Kalau dilihat dari rekam jejaknya, Prabowo menjadi satu-satunya capres yang tidak memiliki pengalaman memimpin suatu daerah. Tapi kalau memimpin pasukan, gak usah ditanya lagi. Meski begitu, sosok Prabowo juga memiliki sederet prestasi yang patut diperhitungkan. Di antaranya, melaksanakan operasi Nanggala di Timur-Timur, membebaskan tawanan Mapenduma, mengibarkan bendera Indonesia di puncak Everest, Outstanding Leader in National Defense and Security dari iNews Indonesia Awards 2022, dan tokoh peneguh kedaulatan negara dari Detikcom Awards 2023. Selain karena pengalaman dan prestasinya, alasan lain yang membuat Prabowo dinilai layak menggantikan Presiden Jokowi adalah lebih mementingkan kesatuan bangsa daripada kepentingan kelompok. Memiliki karakter pemberani, tegas, dan bertanggung jawab. Kinerja sebagai Menteri Pertahanan tertinggi dibandingkan menteri lain. Karakter yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kehormatan. Memiliki semangat yang kuat dan optimisme yang sama. Dengan rekam jejak dan alasan tersebut, akankah Prabowo berhasil memenangkan Pilpres 2024? Atau justru sebaliknya? Kita lihat 2024 nanti ya. Jadi siapa nih calon presiden pilihan kalian? Spill di kolom komen dong. Thank you, update lovers.